warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'asifah, mahasiswa dari Prodi Jurusan Ekos IAIN Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cara mencegah dari penyebaran COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, tentunya hal ini tak asing lagi di telinga kita ya, karena kita setiap hari mendengar hal tersebut, entah itu dari televisi, koran, ataupun media sosial yang lainnya. Nah, COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina, dan telah menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia ya. Ya, lalu bagaimana sih cara untuk mencegah dari penyebaran COVID-19? Nah, caranya yaitu yang pertama, kalian harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, cuci tangan yang benar yaitu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Nah, disertai dengan cara mencuci tangan yang benar. Yang kedua adalah melakukan jarak fisik atau physical distancing. Nah, hal ini sangat perlu dilakukan karena ketika kita berinteraksi dengan orang, kita tidak tahu lawan bicara kita itu terkena COVID-19 atau tidak. Makanya kita harus mengantisipasinya, yaitu dengan melakukan jarak fisik, hindari kerumunan minimal 1 meter atau 3 kaki. Kemudian yang ketiga yaitu hindari memegang mata, hidung, dan mulut ya. Apalagi menggunakan tangan itu tidak disarankan ya. Kalau misalnya kita kelilipan ya nih, nah kita kan pasti ingin mengusapnya. Nah, sebisa mungkin kita itu harus mencuci tangan kita terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air, ataupun kita bisa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yaitu ketika kita batuk ataupun bersin, kita harus menutupnya. Tapi menutupnya bukan seperti ini, melainkan kita harus menutupnya dengan bagian dalam siku. Nah, siku ini nih, seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih saat kita batuk ataupun bersin. Nah, kenapa sih harus pakai ini? Kenapa itu tangan saja? Karena kita tahu bahwa tangan kita itu pastinya kotor ya, makanya kita harus menggunakan bagian dalam siku ini yang seringkali tidak kita gunakan. Ini digunakan untuk meminimalisir dari penyebaran COVID-19 ini, ataupun kita bisa menggunakan tisu ya, itu seperti ini. Nah, setelah kita gunakan ini harus langsung kita buang ke tempat sampah. Oke. Selanjutnya yaitu kita harus sering membersihkan benda-benda yang sering kita sentuh, terutama contohnya adalah gagang pintu, kemudian gagang pintu toilet, kemudian juga handphone, kemudian juga remote TV, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Nah, kita harus sering-sering membersihkan benda-benda tersebut. Kita bisa membersihkannya yaitu dengan menggunakan disinfektan. Ya, nanti kalian bisa membuat disinfektan di rumah kalian sendiri-sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu kita harus rajin-rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, berolahraga ini tidak harus kita berlari-lari ataupun kita harus ke gym. Kita tidak harus, minimal kalian itu harus berjemur di terik matahari sekitar jam 8 ya, sekitar 8 atau jam 10-an. Nah, itu bisa kita lakukan diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Nah, ketika imun kita kuat atau daya tubuh kita kuat, kita itu akan kebal dari serangan berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu terakhir, di rumah saja. Agar kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya yaitu COVID-19. Nah, di rumah saja itu dilakukan sebagai langkah kita untuk pemerintah untuk mencegah dari penyantai COVID-19. Makanya di rumah saja dulu. Entah itu kita bisa beraktivitas di rumah seperti beribadah, kemudian kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita di rumah, kemudian kita juga bisa berjualan di rumah, kemudian juga kita bisa berinteraksi, berkumpul dengan keluarga di rumah,
dan lain sebagainya. Intinya di rumah saja, saya sarankan di rumah saja, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas di rumah, dan melakukan hal-hal yang positif bagi Indonesia ataupun masyarakat sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.